Saya seorang mekanik mobil yang melakukan siaran langsung terbuka untuk mencari pekerjaan. Namun tak disangka saya malah terhubung dengan seseorang misterius dari militer. Dia bertanya kepada saya tentang tank yang punya masalah lama. Bisa diperbaiki atau tidak? Saya masih mengira itu tentang tank. Dengan cepat saya bilang 300 saja. Memperbaiki sebuah mobil off-road rusak. Lebih mudah daripada menghadapi istri saya. Namun tak disangka baru saja saya selesai bicara. 3 pesawat tempur dengan cepat terbang melewati atap bengkel perbaikan. Dan mereka menjatuhkan sebuah tank model 99 versi rusak total dari udara. Karena saya telah terbangun. Bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki. Memperbaiki lewat sistem akan mendapatkan pengalaman. Jumlah pengalaman tergantung pada nilai barang yang diperbaiki. Poin perbaikan juga bisa ditukar dengan barang di toko sistem. Termasuk tapi tidak terbatas pada berbagai jenis mesin. Komponen asli. Rangkaian gambar dan peralatan perbaikan. Semakin tinggi nilai nyata barang tersebut, semakin mahal pula harga penukarannya. Suatu hari saya baru saja selesai siaran langsung memperbaiki sebuah Bentley. Lalu saya melihat sebuah komentar bertanya pada saya, apakah tank bisa diperbaiki oleh siaran langsung? Mungkin karena dia melihat alat perbaikan saya dan tertarik. Lalu dengan percaya diri saya jawab, apa sih yang nggak bisa diperbaiki dari tank? Kalau ada tangan, kan bisa. Cari waktu dan bawakan saja ke sini. Alamatnya ada di halaman profil. Setelah saya bilang begitu, saya langsung menghentikan siaran. Tank sebagai kendaraan off-road tangguh. Sangat diminati di pasar. Baik itu tank 33 atau 700. Jumlah pemiliknya cukup banyak. Namun tank termahal, yaitu tank 700, hanya dijual seharga 460.000. Saya pegang lebih dari 5 juta. Ke bengkel untuk diperbaiki. Ini bukan sembarangan. Sementara itu, di sebuah villa mewah, seorang pria sangat gembira sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Mencari kemana-mana tanpa hasil. Akhirnya menemukan ahlinya yang bisa memperbaiki tank. Beberapa hari yang lalu, dia membeli sebuah tank dengan cara yang legal. Untuk ditempatkan di museum koleksinya sendiri. Untuk itu dia juga mengajukan plat nomor basis pendidikan pertahanan. Tapi umur tank itu lebih tua dari ayahnya. Dan kondisinya sangat rusak. Kalau tidak diperbaiki, tidak bisa dipamerkan. Dia sudah mencari teknisi di seluruh negeri. Tidak ada yang ahli. Sekarang dia bertemu seseorang yang bisa memperbaiki. Dia segera menghubungi dengan ponsel. Keesokan harinya, saya mulai siaran seperti biasa. Melihat sebuah ide yang familiar, gadis itu kenapa pakai rok pendek? Host, saya sudah sampai di kota kalian. Alamat pastinya di mana? Aku teringat. Ini adalah kakak yang kemarin mau memperbaiki tank. Kebetulan sekarang banyak orang di ruang siaran langsung. Bisa menunjukkan teknik yang sebenarnya. Kamu turun dari pintu tol. Jalan terus 7 km lalu belok kiri, kamu akan melihat pemandangan besar. Baik-baik saja. 10 menit sampai selesai cerita. Dia lalu mengirimkan gelombang suara. Satu pesan teratas. Netizen ramai-ramai mengetik 666. Kakak cewek dengan 2 roket itu cukup untuk pergi ke toko seks. Kakak utama bukan untuk memperbaiki mobil, tapi untuk area. Sejujurnya, kakak level 51 mengendarai tank agak kurang keren. Apakah mungkin dia benar-benar mengendarai tank? 710 menit kemudian, aku mendengar suara seruling dingin di luar pintu. Mengambil tempat selfie berjalan keluar toko kecil. Melihat kakak yang turun dari kursi penumpang gerobak, sedikit tidak bisa menahan diri. Kamu memang cewek. Kenapa pakai rok pendek? Ini WIG ku. Kakak cewek ini orang yang suka show off. Ketemu langsung merokok. Aku tidak menerima. Menunjuk gerobak kayu. Mobilmu mana? Aku maju dan menepuk bak gerobak kayu itu. Kamu sebut ini sebuah mobil. Ini malah satu tumpukan mobil. Bro, para netizen di ruang siaran melihat kondisi mobil di atas gerobak. Semua nggak bisa nahan ketawa. Mobil yang sangat hancur. Ini bukan mobil, ini tumpukan barang bekas. Para pembenci pasti tetap pembenci. Kamu bawa mobil rusak buat diperbaiki. Aku sampai nggak tahu mau ngomong apa. Aku ambil salah satu besi roda bekas dari situ. Tegang menatap mata si cewek bro. Mobil ini merek apa sebenarnya? Kok masih ada roda beban juga? Cewek bro agak bingung. Merek nggak jelas. Tapi modelnya itu tipe 59. CPU ku mulai overload. Otakku hampir crash. Dilihat dari gambarnya, bagian-bagian itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan mobil.
Semua cuma bagian struktur baja berwarna hijau. Sangat kasar. Jangan bilang mobil kecil ya. Sekarang traktor saja nggak pakai bahan seperti ini. Tapi cepat muncul si jenius di ruang siaran. Waduh, roda beban itu tipe 59 ya. Cewek bro beneran ngomongin tank asli. Nggak bisa berhenti ketawa. Bukan tank. Tipe 300 juga bukan tank. 500 adalah tank tipe 59. Ketika saya melihat satu mobil penuh suku cadang itu, saya sadar bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Larasan senapan roda penopang beban. Roda pemandu semuanya ada. Ini adalah satu mobil suku cadang tank tipe 59 yang sudah dibongkar. Saat saya sedang mempelajarinya, kakak perempuan itu terlihat sangat jernih wajahnya. Saya berencana membuka sebuah museum militer. Kendaraan ini dibeli secara legal sebagai mobil yang sudah tidak layak pakai. Saya ingin memulihkannya kembali. Apakah mobil pamer ini bisa diperbaiki? Ruang siaran kakak langsung meledak. Lelucon kali ini benar-benar luar biasa. Seseorang bilang panggul siku. Yang lain bilang gerbang kota. Keduanya akhirnya bertemu pada saat ini. Mata besar menatap mata kecil. Wajah sama-sama bingung. Apa bisa diperbaiki? Ini soal di luar bidang kita. Memperbaiki mobil biasa kita tidak bicara apa-apa. Tapi kamu membawa sebuah tank. Ini benar-benar bercanda. Saya langsung merusak rumah besar. Karir perbaikan saya hancur total. Akhirnya bertemu ruang siaran yang tidak bisa memperbaiki, malah heboh. Para pembenci dan penggemar abstrak langsung berpesta. Karena saya sebelumnya terlalu hebat. Tidak pernah ketemu mesin yang tidak bisa diperbaiki. Beberapa penggemar lama telah mengikuti sejak hari pertama siaran dan tidak pernah melewatkan satu episode pun. Dari ketel kecil hingga televisi. Dari mesin cuci hingga kulkas. Saya hanya perlu melihat sekali saja sudah tahu di mana masalahnya. Seperti cheat saja. Hari ini akhirnya ketemu yang sulit. Semua orang berharap saya gagal. Tapi saya melihat para netizen yang cuma cengeng di live chat sama sekali tidak saya hiraukan. Mobil ini dulu dijual seharga 400.000. Poin perawatannya cukup. Bisa diperbaiki. Tapi tidak perlu. Benda ini rusak total. Memperbaikinya dari awal sampai akhir. Membutuhkan banyak tenaga. Untuk 400.000 poin perawatan tidak sebanding. Lebih baik tidak perlu pasang ini. Tapi saat saya hendak mengantar pelanggan pergi, tiba-tiba muncul sebuah baris teks dalam pikiranku. 59 Daoda tank berukuran sedang, mesin diesel pendingin air 12 V. 382 kW, meriam laras rantai 100 mm, senapan mesin 7,62 mm. Misi terbatas telah dimulai. Selesaikan perbaikan untuk mendapatkan 10 kali lipat poin perawatan. Saya sedikit terkejut. Artinya, memperbaiki tank ini bisa mendapatkan 4 juta poin perawatan. Tong Zige, jika kamu mau seperti itu, saya sekarang tidak mengantuk lagi. Titik perbaikan 400.000 terasa hambar. Titik perbaikan 4 juta. Saya akan bertindak tegas. Memikirkan hal ini. Saya bukan untuk pamer. Hanya memang suka memperbaiki sesuatu. Bisa diperbaiki. Komentar di ruang siaran langsung membanjiri layar. Pembawa acara mulai berbicara ngawur. Mau cari sensasi ya? Saya percaya kamu adalah Qin Shi Huang. Tapi tidak ada yang percaya kamu bisa memperbaiki tank. Para penonton pun bingung apakah saya bercanda atau serius. Tapi soal memperbaiki tank ini memang terlalu abstrak. Lagi pula tank yang dibawa oleh kakak perempuan ini juga tidak rusak. Tank itu penuh dengan suku cadang. Usia kendaraan ini mungkin lebih tua dari ayah sang pembawa acara. Kesulitan memperbaiki benda ini lebih besar daripada memasang lift di Gunung Everest. Kakak perempuan sendiri juga tahu ini agak membebani. Wei, saya juga tidak mau menyulitkan kamu. Lagi pula juga hanya untuk pamer di pameran. Yang penting ada kesan menaiki kuda saja. Kamu perbaiki saja sesuka kamu. Saya melirik komentar sebentar. Saya bisa memperbaikinya. Tapi butuh waktu agak lama. Kakak perempuan sangat tersentuh. Kalau begitu tidak masalah. Begini saja. 3 hari kemudian kamu datang untuk mengambil mobil. Saat kata-kata itu keluar, jumlah chat di live streaming mencapai batas maksimum. Semua orang merasa aku terlalu pamer. Bisa memperbaiki tank masih diragukan. Apalagi hanya 3 hari untuk mengambilnya. Keluarga macam apa ini? Berani banget membual seperti itu. Si host menganggap kakak cewek orang Jepang. Tipu host, berhenti saja. Kamu belum pernah lihat tank yang tidak bisa diperbaiki. Ada saja keberuntungan. Kalau 3 hari tidak selesai.
Aku pasti akan melaporkan host. Kamu pasti bisa memperbaikinya. Kalau tidak, aku akan berdiri makan kotoran. Aku tertawa cekikikan. Sama sekali tidak peduli. Beberapa hari ini tidak akan streaming dulu. Menunggu tank selesai diperbaiki. Aku akan mengajak satu persatu penonton yang berani makan kotoran untuk naik ke daratan. Ingat bawa sendiri alat pembuka dan antar mobilnya, kirim si kakak cewek pergi. Aku melirik sistem tank. Mulai muncul petunjuk apakah akan memulai analisis modul dengan analisa mesin. Untuk struktur mekanik yang teknis rumit seperti ini, memperbaiki sekali jadi itu tidak mungkin. Sehebat kakak Boy juga perlu analisis bertahap. Memperbaiki satu persatu. Yang pertama kali terlihat adalah modul tenaga. Mesin diesel 12 silinder segaris 4 tas sistem pendingin air. Kapasitas 38,88 L. Daya nominal 520 tenaga kuda. Koefisien cadangan torsi 1,25. Tingkat konsumsi bahan bakar 245 gram. Kuat tanpa saya sadari. Beberapa pengetahuan masuk ke dalam pikiranku dengan cara yang aneh. Sejak Dongzige aktif, struktur mekanik yang diperbaiki akan otomatis direkam dan mudah diingat. Saya hanya perlu melihat sekali untuk menguasai kemampuan pengembangan balik. Seperti mesin yang ada di depan mata ini. Saya bisa dengan informasi saat ini mengulang keseluruhan proses produksi. Namun mengulang adalah satu hal. Memperbaiki adalah hal yang lain. Mesin ini rusaknya terlalu parah. 70% dari komponen benar-benar rusak. Perlu diganti. Daftar komponen yang rusak total. Poros engkol bintang 1, roda penerus bintang 3, piston hilang bintang. 1 silinder listrik bintang. 2 poros nok bintang 5. Menukar komponen di atas memerlukan 13.250 poin. Titik perbaikan. Perhatikan, skema saat ini adalah versi perbaikan. Simpan sebagai versi upgrade, apakah ingin melihat? Saya segera memilih untuk melihat skema tenaga versi upgrade. Mesin diesel turbocharged V12 berpendingin air. Kapasitas 27,3 L. Daya nominal 1500 tenaga kuda. Puncak torsi 5400 Nm. Upgrade skema di atas memerlukan total 330.000. Apakah titik perbaikan dapat ditukar? Melihat sampai di sini, mataku hampir tidak keluar karena terkejut. Ini adalah mesin tank tempur utama tipe 99 yang sedang aktif. Artinya hanya perlu 330.000 titik perbaikan. Bisa mendapatkan sebuah mesin tipe 99. Menurut skema ini, tank yang diperbaiki. Solusi tenaganya bisa menyaingi tipe 99. Bukankah ini seperti mengganti senapan kecil dengan meriam besar? Karena modul tenaga bisa di-upgrade. Modul lainnya juga bisa sama. Aku keluar dari modul tenaga. Tampilan keseluruhan. Senjata bisa di-upgrade menjadi menara rel tanpa awak. Armor bisa di-upgrade menjadi armor elektromagnetik. Elektro-optik bisa di-upgrade menjadi lapisan penyamaran. Tambahkan radar tambahan. Yang lain bisa di-upgrade menjadi stasiun basis drone. Ini sangat memungkinkan. Setiap pilihan upgrade sangat menggoda. Kalau di-upgrade semua sekaligus, kendaraan yang diperbaiki bisa menghancurkan semua peralatan yang sedang digunakan. Tapi tetap seperti yang kukatakan, tidak perlu menghabiskan poin peralatan berlebihan. Itu hal kedua. Dengan tank konsep baru elektromagnetik yang luar biasa ini, aku bisa memperbaikinya. Tapi Girl Brother belum tentu berani menerimanya. Kalau dia berani menerima, keamanan nasional bisa mengunci peti mati Girl Brother rapat-rapat. 3 hari setelah siaran dimulai, ruang siaran langsung sudah mencapai 50.000 orang. Aku melihat banyak yang sudah familiar di komentar. Orang-orang yang beberapa hari lalu mengancam akan makan kotoran semua ada di sini. Aku pun jadi tenang. Kakak cewek ada di sini tidak? Kenapa cewek pakai rok pendek dan mengirimkan gelombang suara nomor 1? Aku tersenyum geli. Mobil baru saja diperbaiki hari ini. Aku akan biarkan kamu melihatnya di ruang siaran dulu. Kalau kamu tidak puas, aku masih bisa memperbaikinya lagi. Di tengah keraguan dari para penonton, aku mengangkat tongkat selfie dan berjalan keluar rumah. Setelah perjuangan selama 3 hari, mobil akhirnya sudah diperbaiki. Sekarang terparkir di luar pintu. Tapi supaya tidak menarik perhatian kerumunan, aku menutupi mobil dengan kain anti hujan. Sekarang semua penonton di ruang siaran menantikan dengan penuh harap. Saat kain anti hujan ditarik, sebuah tank berwarna hijau agak kuning tampak di depan mata. Kakak anak ini waktunya cukup sempit.
Tampilan luarnya belum aku perbaiki. Nanti kamu cari 2 orang untuk semprot ulang catnya saja. Kakak cewek langsung terkejut total. Bukankah ini terlalu keren? Sialan, benar-benar sudah diperbaiki. Selain warna oranye, sama sekali tidak terlihat ada masalah. Pendatang baru pertama kali datang. Bukankah ini perbaikan peralatan rumah tangga? Kenapa malah jadi modifikasi senjata? Ini barang apa yang bisa dipamerkan di ruang siaran langsung? Netizen di ruang siaran langsung hampir gila semua. Tank di layar terasa sangat hidup. Dicat hijau di bagian atas. Ini benar-benar tank asli. Diperkirakan barang ini beratnya puluhan ton. Barang sebesar ini. Mereka benar-benar tidak mengerti. Bagaimana saya bisa merakitnya dalam 3 hari? Terutama mereka yang sempat bilang akan makan kotoran. Melihat kotoran hampir sampai ke mulut. Jangan tanya betapa takutnya mereka. Banyak yang sudah diam-diam meninggalkan ruang siaran langsung. Berlaku seperti tidak melihat ada pengguna bernama Water Reservoir Wanderer masih ngotot. Streamer jangan ngeles. Kita bicara tentang sudah diperbaiki. Terdengar familiar dengan it tersebut. Saya tersenyum licik. Kang Wanderer. Jangan sampai kamu meninggalkan ruang siaran langsung ini. Agar kamu makan kotoran ini dengan tulus ikhlas. Sekarang saya akan coba mengemudikannya sekali. Melihat saya naik tank tersebut. Para netizen langsung banyak yang bertanya. Streamer benar-benar memikirkan cara agar fans bisa makan ini. Sungguh penuh beban pikiran. Ini barang masih bisa bergerak apa tidak? Kak Wei keren. Tunggu sebentar. Aku panggil orang untuk lihat. Wang Qi memegang ponsel dengan sangat bersemangat. Siaran langsung sehebat ini. Bagaimana mungkin ditonton sendiri? Tentu harus dibagikan. Dia menyalin tautan siaran langsung. Di buku telepon menemukan Zhang Mingrui dari divisi perlengkapan zona perang. Menempel dan mengirimkan dengan luas. Disertai satu kalimat. Menteri Zhang, tank yang kamu bilang tidak bisa diperbaiki sudah diperbaiki. Zhang Mingrui, kepala kantor divisi perlengkapan zona perang Qilin di tengah kota Yandong. Memakai pakaian militer yang rapi. Seragam biasa. Dia memegang ponsel pribadi sambil melihat ruang siaran langsung yang diteruskan Wang Qi. Dengan serius tanpa kepala. Dia tidak terlalu dekat dengan Wang Qi. Hanya tahu lawannya adalah anak orang kaya. Membuka sebuah museum militer. Beberapa hari lalu, Wang Qi melalui relasi menemukan Zhang Mingrui. Mengajukan permintaan untuk membeli sebuah tank yang sudah rusak. Zhang Mingrui melihat lawan membawa dokumen lengkap. Dan memang untuk tujuan pendidikan dan penyuluhan pertahanan nasional. Maka dia menyetujui permintaan itu. Menjual satu tank. Tank yang hampir dalam kondisi rusak parah karena pertempuran. Apakah mobil rusak itu bisa diperbaiki? Wajah Zhang Mingrui penuh dengan tanda tanya. Dia sangat tahu kondisi mobil itu. Sejak pensiun dari militer. Hampir menjadi barang rongsokan. Bagian perlengkapan militer juga membongkar komponen rahasia. Kemudian mobil itu menganggur di gudang terbuka selama 3 tahun. Beberapa sersan satu di militer juga hanya menggeleng kepala melihatnya. Mereka yakin barang itu cuma layak dijual sebagai besi tua. Jadi ketika Wang Qi bilang mobil itu sudah diperbaiki, Zhang Mingrui sama sekali tidak percaya sekalipun tanda baca. Dia mengerutkan kening. Membuka siaran langsung untuk melihat secara langsung. Zhang Mingrui mendengar penjelasan dari pembawa acara. Bergumam mengulang-ulang. Di layar terlihat seorang anak muda di ruangan penuh pedang. Terlihat seperti bengkel elektronik rumah tangga. Melihat pemandangan ini, Zhang Mingrui menjadi semakin bingung. Memperbaiki tank di bengkel elektronik rumah tangga. Apa ini lelucon internasional? Bahkan insinyur pabrik asli saja tidak bisa memperbaikinya. Tapi bengkel di desa bisa memperbaikinya. Dan bahkan menunjukkannya secara langsung. Zhang Mingrui secara naluriah ingin menutup siaran langsung itu. Tapi detik berikutnya kamera beralih dari dalam ruangan keluar ruangan. Cahaya tiba-tiba menjadi terang. Monster baja berkarat terlihat jelas di mata. Wajah Zhang Mingrui langsung berubah. Apa yang terjadi ini? Tank lama tipe 59 itu hidup kembali. Sebagai kepala perlengkapan, model kendaraan terpatri dalam jiwa Zhang Mingrui. Dia langsung mengenali bentuk ini. Pasti tidak salah. Ini adalah prototipe tank menengah tipe 59-1. Selain catnya, tidak ada bedanya dengan pabrik aslinya. Mengingat hal ini, Zhang Mingrui langsung mengangkat telepon. Aku menyuruh Liu Yuan dari pabrik 912 berlarian ke kantorku. Aku tidak peduli dia sedang apa. Segera sekarang juga. 5 menit kemudian,
Seorang pria parubaya datang ke kantor dengan napas terengah-engah. Kulitnya gelap, berpakaian seragam tentara darat. Tangan mengenakan sarung tangan putih yang penuh oli mesin. Terlihat baru saja turun dari bengkel perbaikan. Dan yang paling mencolok dari dirinya adalah tanda pangkat 4 garis di bahunya. Orang yang sering bertugas militer tahu. Ini adalah tanda pangkat sersan kepala tingkat 1. Di militer, jenderal banyak sekali. Tapi sersan kepala tingkat 1 tidak banyak ditemukan. Mereka biasanya memiliki keahlian profesional yang sangat kuat. Dan masa dinas yang panjang sekali. Walaupun pangkatnya tidak tinggi, mereka menikmati perlakuan setara dengan perwira jenderal. Liu Yuan adalah salah satunya. Dia adalah teknisi andalan dari pabrik perbaikan baju besi bawah naungan Departemen Perlengkapan. Pabrik 912. Fosil hidup dari pasukan baju besi. Telah bertugas selama 26 tahun. Pernah memperbaiki hampir semua model tank milik tentara kita. Meskipun Mayor Jenderal Zhang Mingrui pun harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Dengan hormat dipanggil kepala tim Liu. Lihatlah Liu Yuan yang dengan ragu menerima telepon. Hanya sekali lihat tidak mengerti. Jadi apa maksud 59 itu? Detik berikutnya, mata Liu Yuan tiba-tiba membeku. 59, yang bisa bergerak. Tank 59 memang tidak aneh. Tapi, 59, yang bisa bergerak sangat langka. Seiring dengan pembaruan dan penggantian total perlengkapan pasukan, seluruh tentara sudah tidak memiliki 59 model lama yang masih aktif. Semua tank lama ini sudah dibongkar. Komponen rahasia dengan tenang disimpan di gudang di berbagai wilayah tempur. Dari mana asal 59 yang ada di layar itu? Melihat kembali dengan saksama, Liu Yuan sadar bahwa situasinya semakin aneh. Menteri Zhang, latar belakang ini seperti dari dunia sosial. Astaga, jangan-jangan 59 ini berasal dari kalangan sipil. Zhang Mingrui mengerutkan kening. Perlahan berkata, ya, sebelumnya saya pernah menjual sebuah tank yang sudah dipensiunkan. Dengan nomor seri 8993. Dijual kepada seorang pedagang untuk pameran. Yaitu mobil yang kau lihat ini, demikianlah ceritanya. Ruangan menjadi sunyi mencekam. 8993. Mobil ini sangat familiar bagi Liu Yuan. Bagaimanapun ini adalah milik unitnya sendiri. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Mobil ini sudah tidak bisa disebut mobil lagi. Hanya sekumpulan suku cadang. Saat Menteri Zhang ingin menjualnya, dia bahkan bertanya apakah bisa diperbaiki. Jawaban Liu Yuan sangat singkat. Bisa diperbaiki. Aku tinggalkan tulisan ini membalik. Tapi sekarang 8993 hidup kembali. Dengan sempurna, suaranya mengaum di layar saat melaju kencang. Melihat pemandangan ini, otak kecil Liu Yuan hampir menyusut. Dia tak tahan dan mengumpat. Sialan, siapa yang memperbaikinya? Siapa yang memperbaikinya tidak penting. Zhang Mingrui tampak sangat waspada. Menjual mobil ini tidak melanggar aturan. Tapi mobil yang terjual bisa menyala kembali. Masalahnya cukup serius. Yang dia jual adalah sekumpulan suku cadang yang hancur total. Sekarang yang terlihat di layar adalah sebuah tank yang utuh dan berjalan sempurna. Yang paling penting sekarang adalah, bagaimana benda ini bisa diperbaiki? Zhang Mingrui mengangkat kepala memandang Liu Yuan. Matanya penuh dengan 10.000. Kenapa? Kepala regu Liu. Menurut pengalamanmu, apakah mungkin diperbaiki oleh bengkel swasta? Liu Yuan menggeleng tegas. Sama sekali tidak mungkin. Dulu aku sudah bilang, bahkan kalau aku yang memperbaiki sendiri, dengan peralatan profesional juga tidak akan bisa selesai. Barang ini, bahkan aku berani memastikan, Liu Yuan berkata dengan tegas. Tidak bisa diragukan lagi. Insinyur yang merancang kendaraan ini pun belum tentu bisa memperbaikinya meskipun hidup kembali. Dia tidak sedang melebih-lebihkan sedikit pun. Kendaraan ini dibuat pada abad lalu. Umurnya lebih tua dariku. Sudah melalui 4 kali unit militer. Saat masih aktif sudah bekerja secara penuh beban. Struktur mekaniknya hampir sepenuhnya rusak. Setelah pensiun juga karena penyimpanan yang buruk. Komponen yang tersisa sangat aus. Ini seperti seseorang yang sudah meninggal. Lalu disimpan di tempat yang lembab dan hangat. Dihancurkan oleh mikroorganisme. Meminta dia untuk hidup kembali. Pun Tuhan pun akan menggeleng. Selain itu, orang yang bisa memperbaiki mesin seperti ini, hanya ada di militer. Yang bisa menggabungkan kembali tumpukan pedang yang sudah dibuang.
dan membuatnya berfungsi lagi bahkan sangatlah jarang. Karena struktur dan tenaga tank ini adalah data rahasia. Hingga kini belum dideklasifikasi. Orang awam sama sekali tidak bisa memperbaikinya. Memikirkan hal ini, ekspresi Liu Yuan perlahan membeku. Sangat menakutkan jika dipikirkan dengan seksama. Juga menakutkan jika dipikirkan secara kasarnya. Menteri Zhang hanya punya dua kemungkinan untuk memperbaiki kendaraan ini. Kemungkinan, entah dia seorang jenius. Entah Zhang Mingrui mengangkat kepala memandang Liu Yuan dengan ekspresi ingin bicara tapi terhenti. Keduanya berpikir hal yang sama. Entah dia memegang gambar rahasia. Pikiran itu terlintas. Zhang Mingrui segera mengangkat telepon merah di atas meja. Halo, divisi rahasia. Kirim 2 petugas untuk memeriksa platform Yinlang. Kamar siaran nomor 83541. Dalam sehari aku ingin mendapatkan semua jaringan relasi host ini. Jam 6 sore. Setelah aku selesai siaran, aku berbaring di kursi sofa memandang langit-langit dengan kosong. Di pikiranku terus-menerus memikirkan semua kejadian hari ini. Memperbaiki tank sedikit lebih dekat dibanding memperbaiki ketel air. Sambil memperbaiki, aku juga menguasai teknik inti dari seri tank 59. Jika ada peralatan yang cocok, membuat tank 59 secara manual bukanlah hal yang mustahil. Jika nanti tidak bisa bekerja sebagai teknisi perbaikan elektronik rumah tangga, membuat tangan tank dan menjualnya ke orang Timur Tengah sesama kampung halaman, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Sayangnya kesempatan seperti ini hanya sekali. Perkiraan hanya bisa menguasai teknologi pembuatan 59 saja. Memikirkan hal ini, aku mengabaikan gangguan dan masuk ke dalam sistem. Selamat, pemilik berhasil menyelesaikan tantangan terbatas dan mendapat 4 juta poin perbaikan baru. Saat ini memiliki 9,46 juta poin perbaikan. Setelah melihat hadiah itu, hatiku merasa ringan dan nyaman. Beberapa hari terakhir kecepatan pertumbuhan poin perbaikan sangat cepat. Hampir menyamai hasil selama setahun terakhir. Tidak heran jika harus merangkul era internet. Sejak aku mulai siaran langsung, ramah namanya terkenal jauh. Orang desa sekitar tidak perlu disebutkan lagi. Bahkan pelanggan dari provinsi tetangga seperti kakak perempuan tertarik datang. Membawa banyak keramaian ke toko. Selain itu, siaran langsung juga memberikan nilai emosional. Nilai kekayaan. Sejak mulai siaran, akun ini telah mendapatkan pendapatan sebanyak 450.000. Aku bahkan sering menyarankan fans di room siaran untuk berbelanja dengan bijak. Membiarkan para dermawan membelanjakan uang ini. Aku sudah merencanakan penggunaannya. Dengan 80.000 bisa menyewa pekarangan kecil sebelah. 2 toko membuka bisnis perbaikan mobil. Pekarangan kecil bisa dipakai sebagai bengkel. Dan juga sebagai gudang. Mengeluarkan sedikit uang untuk membeli peralatan seperti lift dan mesin perkakas. Segera bisa mengembangkan usaha menjadi besar dan kuat. Mencapai kejayaan kembali. Tugas baru dimulai. Apakah ingin melihat apa yang saya pikirkan tentang Zheng Dejing? Melihat tulisan dalam benak. Tanpa ragu melihat tugas waktu terbatas. Dalam 1 bulan harus memiliki 1 juta pengikut, hadiah ayam induk industri. Apakah menerima? Menerima. Ragu 1 detik pun tidak berarti. Pria yang ingin tidur, bantalnya benar-benar wangi, ya ampun. Baru saja saya sedang berpikir ingin membuat besar dan kuat. Langkah kunci adalah membeli beberapa peralatan mesin. Sekarang ayam induk industri sudah datang. Sangat sempurna. Harus diketahui ayam induk industri bisa membuat peralatan mesin. Artinya, asalkan memiliki alat ini, saya memiliki kemampuan rantai industri lengkap. Kekurangan mesin penggerak. Maka buatlah sebuah alat yang bisa memproduksi mesin penggerak. Asalkan ayam induk di tangan. Secara teori tidak perlu memperbaiki. Cukup masukkan parameter bisa memproduksi segala sesuatu. Dari peralatan rumah tangga dan ponsel yang kecil. Hingga pesawat terbang dan kapal besar. Tidak ada sama sekali batasan. Namun hanya yang menanggung penderitaan terbesar. Yang akan menjadi orang teratas. Saat ini saya baru memiliki 180.000 pengikut. Masih jauh dari 1 juta. Bagaimana menambah 720.000 pengikut dalam 1 bulan? Jalan pintas untuk menambah pengikut sebenarnya hanya beberapa saja. Manfaatkan tren, ya. Tidak mau kehilangan muka. Beradu PK saja. Tidak mau jadi pengemis. Sedikit menggoda, ya. Kalau aku juga kan laki-laki. Pikir-pikir, tetap bertahan di jalur perbaikan itu yang paling masuk akal.
Mengandalkan konten yang solid untuk menarik rasa penasaran penggemar, agar bisa bertambah pengikut secara stabil dan berkelanjutan. Tapi memperbaiki ketel listrik dan sejenisnya kurang menarik perhatian. Harus mencari sesuatu yang lebih sulit. Memperbaiki sedikit. Ini masalah yang harus dipikirkan dengan serius. Kedua, aku tetap membuka siaran langsung seperti biasa. Karena hari ini adalah hari pasar di kota. Banyak pelanggan. Dalam satu pagi sudah memperbaiki 8 ketel air panas, 2 pemanggang listrik, 4 rice cooker. Walau netizen tahu ini sudah jadi pekerjaan dasarku, tapi di kolom komentar masih penuh dengan kekaguman. Peralatan rumah tangga dihidupkan kembali. Musuh besar suplemen kesehatan Huatuo. Bukan omong kosong. Siapa yang mengerti perasaan penyelamatan dari 5 kata, kopel rusak. Zaman tanpa aturan untuk perangkat listrik. Tidak menyangka masih ada orang sehebat ini. 10.000 benar-benar harga yang jujur. Sebelum menjadi terkenal, aku juga masih menetapkan harga segini. Lihat para pedagang licik. Terharu. Malam ini ayam rebus kuning yang rusak hanya dijual untuk mahasiswa. Siaran langsungmu menyentuh hatiku. Aku memutuskan untuk memberimu Rp50.000. Untuk menunjukkan dukungan. Aku menaruh uangnya di dompet. Tenang, sudah dimasukkan ke dalam pinjaman. Kamu tinggal buka dan bisa ajukan. Melihat banyak ide baru masuk ke ruang siaran langsung. Mataku menampilkan sedikit rasa lega. Harus jujur saja. Netizen ini mungkin kurang hal lain. Tapi main lelucon mereka memang top. Sedang melamun tiba-tiba. Dari luar terdengar suara mesin berdengung-dengung. Aku keluar rumah. Melihat seorang kakek naik becak roda 3. Membawa mesin cuci dan berhenti di depan pintu. Secara tak sengaja melirik sekilas. Dalam pikiranku muncul tulisan timer rusak. Apakah mesin cuci kakek cuma berputar ke satu sisi? Aku langsung menjawab untuk sang kakek. Sepenuhnya paham. Cukup lihat sekali sudah tahu permasalahannya. Aku sudah mengeluarkan obeng. Sudah sering memperbaiki. Seperti ini. Lepas penutup belakang. Cabut konektornya. Ambil timer yang baru. Tang penjepit runcing untuk mengupas kabel listrik. Kedua ujungnya disambungkan ke timer. Dililit dengan isolasi. Lalu timer dipasang dengan kuat. Penutup belakang. Dikencangkan sekrupnya. Satu langkah selesai. Seluruh proses kurang dari 2 menit. Penonton bingung total. Dengan wajah kebingungan menatap layar. Sang pemandu sangat cepat. Akhirnya saya hanya mengambil 15.000 dari kakek itu. Bahkan membantu mengangkat mesin cuci ke becak. Hingga saat itu di kolom komentar laki-laki diam wanita berlinang air mata. Sungguh tulus. Pemandu suara layak merasa terharu tahun ini. Tanpa kamu aku tidak akan menonton. Mesin cuci ini diservis tukang servis burung pelatuk. Tidak mungkin dipungut biaya 450. Kamu di atas, kamu nekat tanpa pakaian. Benar-benar seorang peramal. Beberapa hari yang lalu aku memperbaiki mesin cuci dan menghabiskan 450. Padahal cuma selang airnya saja yang rusak. Sang pemandu menghasilkan 4 atau 500 sehari. Tukang servis burung pelatuk sekali perbaikan mendapatkan 4 atau 500. Tukang servis burung pelatuk kalau selesai diperbaiki malah dipukuli. Sementara itu, Kepala Pusat Servis Burung Pelatuk Chen Zhongyi melihat pesan pribadi di Beacon. Marah tak terkira. Lebih dari 500 pesan pribadi, semuanya adalah hinaan. Dan juga ada banyak netizen yang tidak terhitung jumlahnya. Akun resmi pergi melihat siaran perbaikan langsung. Chen Zhongyi tak tahan dan berpindah ke akunnya sendiri untuk masuk ke ruang siaran langsung. Saat ini, chat di layar penuh membahas perbaikan Zuo mulai. Sangat kotor memaki. Sialan, saya cari masalah dengan siapa sih? Chen Zhongyi melempar ponselnya ke meja. Amarah tak berdaya tercurah di depan mata. Pada 2 wakil direktur utama. Sebenarnya beberapa hari ini berita negatif di perusahaan sudah cukup banyak. Media-media semua memberitakan. Bagian humas pun tak sanggup menahannya. Sekarang karena anak muda saya ini, netizen kembali menyiksa Zuo mulai di layar publik. Chen Zhongyi tidak bisa menahan sedikit pun. Memandang ke arah wakil direktur utama yang mengurusi humas. Media mencari masalah itu tidak apa-apa. Tapi seorang selebgram desa yang melakukan siaran langsung. Apa haknya sebelum matahari terbenam? Saya ingin orang itu menghilang. Wakil direktur humas mencoba bertanya. Menghilang di internet atau sepenuhnya? Chen Zhongyi dalam amarah tak berdaya. Pertama biarkan platform Yinlang menutup ruang siarannya. Lalu bawa orang pergi langsung menghadapi media yang tak bisa saya ganggu.
Orang miskin macam ini. Apa saya tidak bisa ganggu? Ruang siaran Anda karena diduga melanggar aturan telah dihentikan. Pelaksanaan sanksi pelanggaran, larangan siaran selama 365 hari. Klik di sini untuk melihat rincian pelanggaran. Aku menatap layar ponsel dengan peringatan itu. Sedikit bingung. Sialan, aku telah melanggar aturan langit. Dilarang siaran selama setahun penuh, apa benar? Bukankah ini terjadi saat aku sedang berpikir? Terdengar suara mobil dari luar. Dongfeng Mengshi 917. Daya maksimum 600. Torsi maksimum 1050. Aku merasa sedikit tidak mengerti. Kebanyakan kendaraan bermerek ini adalah kendaraan militer. Kenapa kendaraan militer datang ke sini? Aduh sialan. Menghubungkan dengan siaran langsung yang baru saja terputus. Ditambah lagi beberapa hari lalu aku baru memperbaiki tank. Kak, apa kendaraan itu tidak memiliki dokumen resmi? Dengan rasa curiga, aku keluar dari toko. Yang aneh adalah, Mengshi 917 itu bukan dilapisi dengan corak kamuflase, melainkan hitam pekat. Plat nomornya juga kendaraan sipil. Di bagian depan dan belakang ada total 4 orang. Yang keluar duluan adalah 2 orang dari baris belakang. Bertubuh tinggi dan tegap. Memakai jaket hitam. Kamu mungkin yang belum diperbaiki, kan? Saya secara naluriah menggelengkan tangan. Bukan saya yang datang untuk berkunjung. Zhang Mingrui yang memimpin. Tak dapat menahan tawa. Saya pernah menonton siaran langsungmu. Saya penggemarmu. Sudahlah, jangan bohong. Kepala, langsung saja katakan ada apa. Zhang Mingrui dan Liu Yuan saling berpandangan. Sedikit tidak mengerti. Mereka berdua sengaja memakai pakaian biasa datang. Tujuannya supaya tidak membangunkan si ular. Tak disangka baru muncul langsung terlihat oleh Wei Xiu. Beruntung Zhang Mingrui juga tak lagi berpura-pura. Bagaimana kamu tahu saya seorang tentara? Pernahkah kamu lihat penggemar Yi Sui dengan rambut cepak? Kedua orang ini sedikit menutupi telinga sambil mencuri bel. Dengan sikap yang begitu tegas. Tidak makan beberapa tahun. Tidak mungkin terlatih hanya dengan mengurangi jatah makan tentara. Dan kedua orang ini terlihat seperti pemimpin. Karena dua pemuda yang berdiri di dekat mobil terus menengok penuh waspada. Selalu berjaga-jaga. Seakan menjaga keselamatan kedua orang ini. Segala sesuatu di depan saya membuat saya teringat siaran langsung yang terputus. Kemudian melacak kembali ke kejadian perbaikan tank. Situasinya perlahan menjadi jelas. Ini berkah, bukan malapetaka. Ini malapetaka. Tidak bisa menghindar, kepala mau memperbaiki apa? Kami tidak memperbaiki barang. Hanya datang untuk mencari tahu situasinya. Saya selalu patuh pada hukum. Kecuali saat kelas 2 SMP pernah buang air kecil di teh merah teman sebangku. Tidak pernah melakukan hal buruk. Setengah detik kemudian, Zhang Mingrui tertawa kecil. Jangan tegang. Saya hanya ingin tahu tentang kamu memperbaiki tank. Saya pura-pura tidak tahu padahal paham. Tidak usah terima kasih. Mendukung pendidikan pertahanan negara memang tanggung jawab setiap warga negara. Zhang Mingrui menatap teliti pemuda di depannya dengan alis berkerut. Kecerdasan ini bukan main-main. Jelas Wei Xiu sudah menebak identitas dan niatnya. Dan menyadari dirinya terlibat masalah. Tapi dia masih bergurau dan mengalihkan pembicaraan. Menghindari pokok masalah. Mentalnya sangat kuat. Tapi Zhang Mingrui juga tidak tahu ini hal baik atau buruk. Dia memilih bertanya langsung. Karena kita sudah paham. Saya tidak akan berbelit-belit denganmu. Tank Type 59 dibuat setengah abad lalu. Teknologi dan gambar produksinya masih dalam masa rahasia. Selain orang dalam, tidak ada yang tahu strukturnya. Tapi kamu bisa memperbaiki tank itu. Kamu tahu ini berarti apa? Itu berarti tank sudah diperbaiki. Liu Yuan di samping akhirnya tidak tahan lagi dan berhenti bercanda. Jelaskan masalahnya. Masalah apa? Kenapa kamu tahu segalanya tentang tank 59? Memperbaiki tank membutuhkan pengetahuan profesional. Ini sudah menyangkut kebocoran rahasia. Apalagi tank yang belum diperbaiki hampir sama persis dengan aslinya. Tank seperti ini, tanpa gambar teknis tidak mungkin diperbaiki oleh operator. Bahkan orang sehebat Liu Yuan sebagai sersan satu tingkat pertama pun tak berdaya. Oleh karena itu sebelum Liu Yuan datang ke sini, sudah membebankan tuduhan kebocoran rahasia kepada orang yang memperbaiki itu. Tuduhan kebocoran rahasia. Berprasangka dahulu. Mau dengar kebenaran? Kulihat dua orang ini, satu berperan sebagai wajah merah. Satu lagi sebagai wajah putih.
Tidak perlu berpura-pura lagi. Aku buka kartu saja. Aku punya sistem. Aku lihat sebentar mesin apa saja langsung bisa diperbaiki. Akumulasi pengalaman. Bahkan bisa tukar pedang roh. Liu Yuan sangat marah. Masih membantah. Kalau tidak ngomong sekarang, nanti kalau bagian kerahasiaan datang mencarimu, kamu tidak akan dapat perlakuan seperti sekarang. Aku bilang yang sebenarnya padamu. Kamu juga tidak percaya. Kalau begitu aku ganti versi. Aku ini seorang jenius. Sejak lahir sudah bisa membangkitkan semangat luar biasa. Zhang Mingrui tersenyum tipis setelah mendengar itu. Memperlihatkan senyum ramah yang penuh kasih. Kami juga tidak bermaksud jahat. Hanya ingin memastikan perkara ini. Kalau kamu bilang kamu jenius, maka aku perlu kamu membuktikannya. Bagaimana membuktikan aku membawa mesin 59-1 yang sudah rusak? Jika kamu bisa memperbaikinya di hadapan kami, maka kamu memang jenius. Segala kesalahpahaman akan terselesaikan. Zhang Mingrui menunjuk sebuah truk di seberang jalan. Beberapa pria berambut cepak sedang menurunkan barang dari truk. Dari video terlihat, perbaikan memang berhasil memperbaiki tank tipe 59. Namun Zhang Mingrui hanya melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia memperbaikinya, kecuali dia memiliki gambar teknisnya. Sebenarnya Zhang Mingrui seperti Liu Yuan lebih condong ke arah tidak diperbaiki. Ada kecurigaan mata-mata. Makanya dia terpikir cara ini. Seorang jenius sejati seharusnya bisa memperbaiki mesin yang sama. Tanpa menggunakan gambar teknis dengan banyak mata menyaksikan. Mata-mata tidak akan memberimu waktu 2 hari, cukup kan? Menghadapi pertanyaan Zhang Mingrui, aku menoleh ke mesin itu. Mesin diesel 12.1550 liter. Mesin diesel 7 silinder. Daya nominal 580 tenaga kuda. Teknologi turbocharger dengan intercooler. Radiator tipe terpisah. Perangkat pengoperasian dengan bantuan hidrolik bisa diperbaiki. Diperkirakan membutuhkan waktu 3 jam. Melihat informasi yang muncul dalam benakku, aku merasa aneh tapi lega. Sungguh jangan salah. Dua pejabat itu memang menguji diriku dengan tegas. Tapi mereka masih punya hati nurani. Mereka membawa mesin yang hampir 70% baru untuk menguji diriku. Jauh lebih baik daripada gadis yang membawa tumpukan suku cadang. Tidak sampai 2 hari. Kalian tunggu aku selama 3 jam. Setelah 3 jam, jika tidak bisa diperbaiki, hukumannya seperti apa, jalankan saja. Jika harus ditembak, silakan tembak. Tapi aku rasa tidak sampai ditembak. Zhang Mingrui segera melambaikan tangan. Agak sulit memang. Jujur saja. Anak ini memang berbakat. Saat mengetahui identitasku, dia sama sekali tidak panik. Menjawab dengan sangat lancar. Bercanda dan bermain-main. Pintar, tidak seperti anak muda berumur awal 20-an. Menghadapi tantangan yang dia ajukan sendiri. Dia juga tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan senang hati menerimanya. Seolah-olah dia sudah sangat yakin. Jujur saja. Seorang pemuda seusianya. Kalau bertemu dua perwira yang datang untuk menyelidiki, pasti ketakutan sampai tidak bisa bicara. Liu Yuan juga menyadari, anak muda ini bukan orang sembarangan. Menarik pimpinan keluar dari bengkel perbaikan. Menteri Zhang bilang langsung serahkan ke departemen rahasia saja. Zhang Mingrui mengeluarkan sebatang rokok. Kamu pikir dia tidak bisa memperbaiki mesin ini? Tentu saja Liu Yuan mengambil rokok itu. Yang paling penting adalah sikapnya. Kecerdasan emosionalnya tidak sejalan dengan sikapnya. Tapi kesempatan harus tetap diberikan. Bagaimana kalau dia benar-benar seorang jenius? Zhang Mingrui memberikan korek api. Mereka semua tahu, tanpa gambar asli dan bantuan mesin, tidak mungkin memperbaiki mesin ini. Tapi Zhang Mingrui ingin melihat apa sebenarnya niatnya. Lagi pula 3 jam juga tidak lama. Bisa ditunggu. Sementara itu aku juga sudah menyuruh departemen rahasia memeriksa latar belakangnya. Keaslian anak muda ini tidak lama lagi akan diketahui. Mendengar bahwa atasan masih punya rencana lain, Liu Yuan merasa lega. HMPH, memperbaiki mesin ini tidak berhasil adalah satu hal. Tapi beberapa hari yang lalu dia berhasil mengembalikan 59 seperti semula. Itu hal yang berbeda. Sekarang aku curiga dia memegang gambar rahasia kebocoran 59. Liu Yuan berpikir dengan cara yang cukup sederhana. Mengembalikan 59 sendirian dengan kekuatan pribadi. Sangat tidak mungkin. Tapi kalau ada tim, sulit untuk dikatakan. Sebelumnya juga banyak kasus bocornya gambar senjata serupa.
Mata-mata mendapatkan rahasia senjata dari berbagai saluran dan menyampaikan ke negara lain. Jika bukan Wei Xiu yang melakukan ini, Liu Yuan merasa dia masih bisa mendapatkan penghargaan tingkat 2. Sekarang mereka berdua hanya perlu menunggu Wei Xiu. Jika dia gagal mengutak-atik mesin itu dengan jelas, tingkat kecurigaan 75%. Kalau bagian keamanan dipindahkan, lalu ada masalah lagi, tingkat kecurigaan 100%. 2 jam kemudian, telepon Zhang Mingrui terus bergetar tanpa henti. Dia melirik sebentar. Aku tanpa ekspresi memberinya isyarat ke Liu Yuan. Keduanya sekali lagi keluar toko. Saya Zhang Mingrui, katanya. Apakah sudah dikonfirmasi? Baik, saya mengerti. Menutup telepon. Zhang Mingrui memandang ke arah Liu Yuan di sampingnya. Matanya penuh dengan keraguan. Departemen rahasia telah memeriksa perbaikan yang tidak selesai. Setelah lulus dari diploma, dia langsung membuka bengkel ini. Hubungan antar manusia sangat murni. Selain itu, reputasi orang ini sangat baik. Liu Yuan tidak begitu percaya. Tidak ada sedikit pun kecurigaan. Mereka menghapus semua catatannya. Tidak ditemukan kecurigaan sama sekali. Setelah mengatakan itu, keduanya terdiam. Alasannya tidak lain. Departemen rahasia di zona perang bukanlah kantor biasa. Metodenya luar biasa. Selama mereka mau mencari, ada sesuatu yang mencurigakan. Pasti tidak bisa disembunyikan. Tidak mungkin kan? Liu Yuan menoleh ke belakang. Apa mungkin dia benar-benar jenius mekanik? Zhang Mingrui berkata jika dia bukan jenius, dia harus sudah menemukan. Menemukan apa? Saya tidak memberikan dia mesin 59-1. Mendengar kata-kata ini, Liu Yuan kembali melihat ke dalam toko. Benar-benar hebat. Seperti Liu Yuan yang berpangkat sersan utama tingkat 1. Akhirnya tersadar juga. Itu adalah mesin diesel model 12150L7. Jenis mesin diesel. Mesin ini digunakan pada 59D. Sedangkan mesin pada 59-1 seharusnya adalah 12150L. Nama dan bentuk kedua mesin hampir sama. Tapi struktur dalamnya sangat berbeda. Liu Yuan membelalakkan mata. 12150L7 memperkuat teknologi turbocharged intercooler. Material poros engkol juga berbeda. Dia sudah otak-atik cukup lama, tapi tetap tidak bisa melihatnya. Kalau dia seorang jenius, Menge seharusnya sudah menyebutkannya dari tadi. Zhang Mingrui sangat licik seperti sarang tawon. Sangat licik. Dia sengaja memberikan mesin versi upgrade kepada Wei Xiu. Dengan begitu bisa langsung menguji kemampuan repairnya. Karena sebelumnya dia pernah merakit ulang sekali. Seharusnya bisa melihat perbedaan mesin. Tapi kenyataannya dia tidak hanya tidak melihatnya. Bahkan memperbaiki selama 2 jam dengan susah payah. Jenius sejati tidak hanya bisa mengerjakan soal, tapi juga dapat dengan tajam menunjukkan kesalahan dalam soal tersebut. Jelas itu bukan dia. Lebih mirip orang yang malas belajar. Mengambil soal yang salah dan asal menebak-nebak. Liu Yuan sadar bahwa masalah ini tidak sederhana. Tapi dipindahkan tanpa menemukan masalah, agak membingungkan. Sebelum kalimat selesai, kepalaku tiba-tiba muncul dari dalam pintu. Komandan sekarang ada sedikit masalah. Zhang Mingrui langsung kembali tenang. Tak menunjukkan emosi marah atau senang. Ada apa? Kalian bisa bantu aku cari sedikit tangki pelarut? Hati Zhang Mingrui jadi tegang. Untuk apa menggunakan baja nitrida? Karena material poros engkol adalah baja nitrida. Batas lelahnya sangat tinggi. Zhang Mingrui tidak bisa menahan diri lagi. Dia menoleh ke Liu Yuan. Lao Liu juga tampak bingung. Kamu sudah tahu tipe mesin ini sejak lama. Aku mengangguk dengan sewajarnya. Itu 12150L7, kan? Poros engkol menggunakan baja nitrida 300 CRMOL. Batas lelahnya 40% lebih tinggi. Tenaga turbo intercooler 580. Masih di-upgrade. Langsung pakai radiator terpisah. Luas pendingin air dan oli 1:0,8. Motor hidrolik kipas juga diganti. Sebenarnya dia selalu tahu Zhang Mingrui benar-benar tidak mengerti. Awalnya dia yang menguji tapi belum selesai. Dia adalah penguji. Sekarang Wei Xiu memberikan dia tantangan sulit. Kamu jelas tahu ini bukan mesin ciptaan 59-1. Kau masih setuju memperbaikinya? Sudut mulutku tersenyum. Mulai berlagak keren. Mesin 59D. Aku juga bisa memperbaikinya. 59-25. Dari 19 sampai 25,
59-1205559P semua bisa diperbaiki. Mata Zhang Mingrui membelalak. Jadi sebenarnya dia selalu tahu telah salah tendang. Dialah badut sebenarnya. Yang lebih menakutkan jika direnungkan. Wei Xiu tidak hanya membongkar trik kecil Zhang Mingrui, tapi juga dengan tepat menyebutkan 12150L. Parameter rincin dari 7. Dia bahkan tahu batas lelah baja nitrida dengan jelas. Wei Xiu membawa kedua orang itu kembali ke toko. Mengetuk-ngetuk bodi mesin. Sekarang cuma crankshaft yang belum dipasang. Kalau kalian tidak punya baja nitrida, aku pakai bahan biasa sebagai pengganti. Fungsinya sama saja. Hanya daya tahan yang agak kurang. Melihat kedua orang itu diam 1000 bahasa. Mata mereka membelalak sebesar telur angsa. Aku tahu kali ini aku benar-benar berjaya berlagak. Tanpa ragu. Aku pasang crankshaft dari bahan biasa. Pasang tutupnya. Menyulut busi dengan solar. Suara getaran menggelegar menggema sepanjang jalan. Zhang Mingrui dan Liu Yuan mulai meragukan hidup mereka. Dia tidak hanya memperbaiki mesin, tetapi juga menghindari jebakan soal yang dibuat Zhang Mingrui. Tidak usah bicara yang lain. Dalam kondisi yang sama, memungkinkan Liu Yuan, seorang sersan tingkat 1, memperbaiki mesin dalam 3 jam. Tidak mungkin sama sekali. Setelah semua ini terjadi, Zhang Mingrui benar-benar menyerah. Comrade kecil, apa pekerjaanmu sebelumnya? Aku pernah bilang padamu. Aku punya sistem. Jangan bercanda. Aku bilang padamu. Serius. Levelmu sudah setara dengan harta nasional. Baiklah. Aku akan jujur. Aku adalah seorang jenius, jenius, jenius. Hanya saja lihat saja batas kemampuanmu. Zhang Mingrui menggelengkan kepala tak percaya. Memperbaiki tank tipe 59 dengan tangan kosong. Bukan lagi bisa disebut jenius biasa. Di dalam tentara, terutama di bagian peralatan, ada banyak jenius perbaikan mesin yang hebat. Seperti Liu Yuan yang berdiri di sampingnya. Beberapa sersan tingkat 1 yang jumlahnya sedikit. Menerima tunjangan khusus negara. Tapi menghadapi masalah seperti ini, mereka semua diam tak bersuara. Rekan muda, aku bicara terus terang saja ya. Keahlianmu dalam memperbaiki ini sudah cukup untuk kategori kebocoran rahasia. Hari ini aku datang juga karena hal ini. Wei Xiu buru-buru melambaikan tangan setelah mendengar itu. Aku hanya siaran langsung untuk mendapatkan uang jajan. Tidak pernah terpikirkan tentang kebocoran rahasia. Aku percaya padamu. Zhang Mingrui mengangguk. Kalau saja ada sedikit saja indikasi kebocoran rahasia. Saat ini tangan Wei Qiu sudah menambahkan sepasang gelang lagi. Departemen rahasia kami sudah memeriksa. Tahu kamu tidak ada masalah. Tentu saja, Wei Xiu. Dengan serius. Aku dengan Zheng Miaohong, apa? Kamu keluarganya tentara? Mata Zhang Mingrui menunjukkan sedikit kegembiraan. Wei Xiu mengangguk. Bisa dibilang begitu. Kakekku mengikuti Long March. Dan juga keturunan veteran lama. Pupil mata Zhang Mingrui bergetar. Dalam hati berkata, luar biasa. Memang benar-benar dari keluarga yang tepat. Sebenarnya, kalau benar keturunan veteran lama, Wei Xiu ini tampak agak miskin. Tapi masalahnya rekan dari Departemen Rahasia tadi sama sekali tidak menyebut hal ini. Kalau memang generasi ketiga merah. Kalau arsip diperiksa. Seorang calon komrad kecil. Jujur saja. Baru saja kami menyelidiki kamu. Tidak menemukan situasi yang kamu sebutkan. Kakekmu dari tentara mana? Kalau kami terlewatkan, kembali. Saya akan segera menambahkannya untukmu. Wei Xiu tentu tidak akan berbohong. Tentara kelima, dengarkan dia bicara. Ada hidung ada mata. Zhang Mingrui merasa agak bersalah. Siapa nama dan pemimpin kakekmu? Saya akan segera meminta Departemen Senjata untuk mencoba mengajukan perlakuan khusus untukmu. Wei Xiu berkata tanpa ragu. Kakek saya bernama Wei Xiao. Komandan Angkatan Darat bernama Sue Yue. Zhang Mingrui terdiam. Matanya membelalak selebar telur angsa. Bukankah kakekmu termasuk orang yang mengejar dari belakang? Detik berikutnya Liu Yuan juga menyadari. Tertawa geli. Bukan anak muda. Kamu menyebut ini sebagai murni dan benar dari akar. Tentara pengejar Wei Xiu juga tentara. Apakah kakekmu juga tentara? Kita tidak bicara sia-sia lagi. Kamu pasti seorang tentara. Zhang Mingrui secara resmi mengulurkan tangan kanan. Nama saya Zhang Mingrui. Kepala Departemen Perlengkapan Zona Perang Qilin, Wei Xiu. Wajahnya terkejut sejenak. Diam-diam mengulurkan tangannya.
Sejujurnya dia bisa menebak kedua orang ini pasti pejabat. Tapi dia sama sekali tidak menyangka ternyata mereka adalah perwira jenderal yang memanggul bintang di bahu. Seharusnya kamu bilang dari awal. Aku tidak akan bercanda seperti itu denganmu. Bercanda juga tidak masalah. Zhang Mingrui tersenyum lebar. Kata-kata berikut aku ucapkan sebagai kepala Departemen Perlengkapan Distrik Militer. Kawan kecil Wei, kamu memiliki keterampilan profesional yang sangat baik. Distrik militer sangat membutuhkan orang seperti kamu. Aku mewakili Departemen Perlengkapan mengundangmu untuk masuk dinas, Wei Xiu. Mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung berubah. Menunjuk hidungnya sendiri. Aku, seperti aku yang setengah jadi ini. Aku cuma mengandalkan adik kecilku buat cari penghasilan di internet. Tidak pernah menyangka justru direkrut oleh militer. Mendengar itu, Wei Xiu terdengar agak merendah. Suara dengan nada sedikit meremehkan diri sendiri. Zhang Mingrui lalu menegaskan lagi. Selama bertahun-tahun di militer aku belum pernah lihat seseorang sekuat kamu. Kalau kamu bersedia, aku akan mengaturmu masuk dinas secara khusus. Dengan pangkat mayor. Mendengar kata-kata itu, Liu Yuan di samping terkejut. Wah, Menteri Zhang. Ini benar-benar investasi besar. Penerimaan khusus untuk masuk tentara bukan hal aneh. Asalkan memiliki tingkat keterampilan profesional tertentu. Semua bisa diterima lewat jalur khusus. Tapi penerimaan khusus biasanya dimulai sebagai perwira letnan. Dan harus memiliki keterampilan yang sangat menonjol. Serta kualitas yang sangat unggul. Pangkat masuk, mayor tingkat 5. Biasanya hanya mereka dengan capaian luar biasa di bidang akademik. Mahasiswa doktor bisa mencapai itu. Artinya, Menteri Zhang percaya, tingkat Wei Xiu sudah setara dengan mahasiswa doktor yang sangat berbakat. Jika dipikir lebih dalam sangat menakutkan. Jika dipikir kasar juga menakutkan. Seorang pemuda baru 20-an masuk sebagai mayor tingkat 5. Itu sudah menjadi pencapaian yang banyak tentara tidak bisa raih seumur hidup. Mayor dengan tunjangan per bulan. Bisa menerima gaji pokok hampir 10.078 yuan. Rumah sakit militer bertanggung jawab penuh atas perlindungan. Berobat tanpa biaya. Yang paling penting adalah, perwira akademi memiliki jalur jenjang karir yang luas. Asalkan bekerja keras. Seperti pemuda seusia Wei Xiu, kenaikan pangkat bisa terjadi dalam hitungan menit. Masa depan sangat cerah. Tidak melebih-lebihkan jika dikatakan. Asalkan Wei Xiu mau. Hidupnya seperti menggunakan cheat code. Liu Yuan sendiri hampir tergila-gila. Maaf. Tapi saat itulah, Wei Xiu mengangkat kepala, tatapannya tertuju pada Zhang Mingrui dengan tekad yang sangat kuat. Saya tetap ingin tinggal di sini memperbaiki peralatan rumah tangga. Memperbaiki peralatan rumah tangga. Zhang Mingrui terkejut mendengar itu. Kemudian langsung mengatur pikirannya. Pemuda, mungkin kamu belum mengerti. Selama kamu datang ke tempat saya, gaji jauh lebih tinggi dari yang kamu dapat sekarang. Saya bahkan tidak perlu mengatakan lagi. Selama kamu bekerja dengan baik. Setelah pensiun militer, pangkatmu setara dengan pejabat tingkat kabupaten. Wei Xiu menggelengkan kepala. Terima kasih atas niat baik kalian. Tapi saya tetap ingin berakar di tingkat dasar. Kalau saya pergi, panci air milik orang tua itu tidak ada yang memperbaiki. Militer itu berbeda. Saya satu orang tidak banyak. Tanpa saya tetap bisa berjalan baik. Zhang Mingrui langsung terdiam. Keheningan yang sunyi terasa menggema. Sebelumnya dia hanya menghargai bakat Wei Xiu. Namun sekarang, dia penuh dengan rasa hormat yang tulus. Di usia awal 20-an, ternyata memiliki pandangan setinggi itu. Saat anak-anak seusianya hanya melihat gunung ini lebih tinggi dari gunung yang lain. Saat sedang sombong tapi kemampuan rendah. Wei Xiu justru meninggalkan Dai Yu Hou yang bagus. Memilih membuka sebuah toko perbaikan di kota kecil. Karena tidak bisa menghasilkan banyak uang. Wei Xiu bahkan mengadakan siaran langsung untuk mendapatkan subsidi. Dalam kondisi yang keras seperti ini, dia tetap tidak menyerah. Zhang Mingrui langsung merasa dirinya sangat kecil. Dia menggunakan jabatan tinggi dan gaji besar untuk menggoda Wei Xiu. Tapi benar-benar tidak tertipu. Memikirkan hal itu Zhang Mingrui mengacungkan jempol. Kamu tidak hanya memiliki kualitas profesional yang solid. Karakter kamu juga tidak bisa dikritik. Toko perbaikan mengangguk. Hai. Jangan memuji lagi. Kalau dipuji terus aku tidak akan tahan. Bukan bercanda. Benar-benar tidak akan tahan. Tidak usah bicara tentang Dai Yu. Wei Xiu bahkan bermimpi memakai seragam militer.
Tapi bukankah ini tidak ada pilihan lain? Baru saja menerima tugas dari sistem. Dalam sebulan harus naik 1 juta pengikut. Nantinya hadiahnya seekor ayam petelur industri. Jika pergi ke militer berarti otomatis melepaskan ayam petelur industri. Dia bisa menghitung itu dengan jelas. Meski ingin pergi ke militer, harus menunggu tugas ini selesai dulu. Lalu dia dengan rasa tulus mengangkat kepalanya. Komandan menolak masuk dinas. Bukan berarti menolak mengabdi untuk negara. Karena kalian menghargai aku. Kalau nanti ada kebutuhan untuk memperbaiki sesuatu, jangan ragu datang ke aku. Milisi juga prajurit. Bab 11. Mari kita bicarakan soal pencabutan pembatasan. Kamu ngomong bagus. Zhang Mingrui bertepuk tangan sambil bersorak. Jangan bilang hanya dengan kesadaran seperti ini saja. Hanya dengan posisi seperti ini. Kalau pemuda ini bisa masuk tentara, pasti dia adalah tipe perwira yang naik dengan roket. Tapi Wei Xiu sudah cukup menyatakan sikapnya. Orang juga memiliki hak untuk memilih. Zhang Mingrui tidak mau memaksa. Kalau kamu berubah pikiran, kapan saja datang ke aku. Dia mengeluarkan kontaknya dari saku. Selain itu kalau di pekerjaan atau kehidupan menemui kesulitan, juga bisa datang ke aku. Kalau bisa diselesaikan, aku akan berusaha menyelesaikannya. Wei Xiu menerima kontak itu dengan baik. Benarkah? Terjamin. Aku tidak pernah memberikan janji kosong. Wei Xiu spontan berkata, bisakah Anda membuka blokir ruang siaran langsung saya? Zhang Mingrui terdiam sejenak setelah mendengar itu. Tidak tahu apakah anak muda ini bercanda atau serius. Di sampingnya Liu Yuan membantu menjelaskan. Menteri Zhang bukan orang yang mengatur media sosial, loh. Wei Xiu menunduk termenung. Bisakah kamu juga mengaturkan pasangan untuk saya? Lebih baik kamu bicara soal membuka blokir ruang siaran langsung saja. Zhang Mingrui benar-benar bingung. Kenapa anak muda ini tidak bermain sesuai aturan? Ya, saya ini menteri peralatan. Bukan mak comblang. Ucap Wei Xiu dengan serius. Saya tadi sudah siaran langsung dengan jujur tapi kalian malah memblokirnya. Kami, Zhang Mingrui menunjuk hidungnya sendiri. Ya tiba-tiba malah ditutup tanpa pelanggaran apapun. Mungkin mereka curiga saya memperbaiki tank dan membocorkan rahasia. Wajah Zhang Mingrui tampak kebingungan. Kami tidak melakukan itu. Dia memang ingin memblokir ruang siaran langsung. Tapi setelah mempertimbangkan semuanya belum terbukti. Zhang Mingrui belum bertindak. Apakah kamu melewati batas? Liu Yuan langsung keluar kata-kata itu. Pemimpin, batasan saya ini juga perlu diperiksa orang, loh. Mendengar itu Zhang Mingrui tertawa kecil. Beres. Nanti saya telepon dan bantu tanyakan. Sebenarnya membuka blokir ruang siaran langsung tidak terlalu sulit. Tapi orang biasa yang minta pada Zhang Mingrui belum tentu dikabulkan. Karena dia bukan tipe yang menyalahgunakan kekuasaan. Belum memperbaiki. Bukan orang biasa. Zhang Mingrui sudah memberikan definisi untuk pemuda di hadapannya ini. Anak ini nanti meskipun tidak dilatih dengan baik, paling tidak akan menjadi sersan tingkat 1. Jika dilatih dengan baik, masa depan tidak terbatas. Sementara itu, kepala bagian rumah tangga platform Yinlang sedang di kantor bersama Tuan Chen. Segalanya sudah saya urus untukmu. Lihatlah, kau begitu sopan sampai-sampai mengirim hadiah. Zuomu adalah mitra strategis platform kami di Yinlang. Hal kecil seperti ini sudah seharusnya kami lakukan. Setelah saling pujian bisnis, Bai Gao menutup telepon. Melihat tas hadiah Moutai di meja, hatiku merasa puas. Membantu Chen Zongyi membuka ruang siaran langsung adalah hal yang mudah. Lagi pula, setahun mempertimbangkan mengeluarkan puluhan juta untuk biaya promosi. Bisa dibilang dia adalah sponsor utama. Jika sponsor utama meminta untuk menutup satu orang, ruang siaran langsung dengan ribuan pengikut bisa ditutup secara gratis. Apalagi sudah diberi hadiah. Setelah menelpon untuk melaporkan, masalah itu pun selesai begitu saja. Bai Gao berdiri, bersiap untuk menyimpan tas hadiah itu. Tiba-tiba pintu kantor didorong terbuka. Bai Gao, apa sebenarnya yang kau perbuat? Di balik raungan, Bai Gao melihat sebuah wajah mengerikan. Tubuhnya langsung melemas seketika. Alasannya sederhana, orang itu adalah atasannya langsung, bernama Zheng Zi. Ketika bertemu dengan atasannya, tangan dirinya yang memegang hadiah memang sulit dijelaskan. Bai Gao segera panik dan tak bisa berkata-kata dengan baik. Wakil Presiden dan Presiden, tolong dengarkan penjelasanku. Ini hadiah dari teman, bukan suap. Wajah Zheng yang marah dan memerah, mengernyitkan alisnya. Kau masih menerima suap?
Ini hanya menutupi kebenaran. Zeng sebenarnya tidak terlalu memedulikannya. Ketika menyebut Mao Tai, tak disangka Bai Gao mengakui semuanya. Namun hari ini ia tidak ada mood untuk itu. Aku tanya, apakah kamu yang menyuruh menutup ruang siaran 83.541? Apakah kamu yang menyuruh menutupnya? Wajah Bai Gao tampak bingung, haha. Jangan pura-pura siaran perbaikan elektronik itu. Aku sudah tanya ke operasional. Operasional bilang kamu yang telepon suruh tutup, apa benar? Setelah mendengar itu, ekspresi Bai Gao langsung santai. Kalau memang begitu, bukan masalah besar. Aku pikir aku sudah melanggar aturan surga. Wakil Presiden Zeng. Ruang siaran ini memang ada masalah. Mereka dengan terang-terangan memfitnah mitra kerja Zuomu dalam siaran langsung. Zuomu mengajukan keluhan. Saya sesuai aturan langsung memblokirnya. Bai Gao merasa sangat benar. Karena tindakan ini tidak salah. Bahkan jika sampai ujung langit sekalipun, dia benar. Satu adalah seleb kecil dengan jutaan pengikut. Yang lain adalah mitra strategis platform. Dari 10.000 kali memilih juga akan pilih yang terakhir. Dia pikir direktur dan wakil direktur bisa mengerti politik di balik ini. Awan gelap di wajahnya belum hilang. Dia menunduk melihat kantong di tangan Bai Gao. Baru sadar isinya bukan Mao Tai, melainkan uang tunai. Ini mungkin dipikirkan sebagai hadiah untukmu. Bai Gao melihat dirinya tidak bisa menghindar. Hanya bisa ikut andil bagi yang hadir. Dia menyerahkan kantong belanja. Saya sebenarnya ingin memberikannya langsung ke Anda. Zeng Zi marah. Stop dengan omong kosong itu, kenapa saya tak boleh boros? Direktur Zeng dan Bai Gao juga agak kesal. Memblokir satu ruang siaran langsung tidak sampai sejauh itu. Walau menerima uang ini kurang baik pandangan orang. Tapi pada akhirnya bukan masalah korupsi besar. Hanya sekali angkat tangan. Hanya memblokir satu ruang siaran langsung saja. Meski jika politik menangkap dua orang dan berbagi hasilnya semua senang. Jika politik terus memegang ini, maka membuat kesulitan bagi Bai Gao. Sedikit tidak pada jalurnya. Kamu tahu kamu memblokir live stream siapa? Tahulah. Bai Gao mengangguk. Seorang seleb kecil bernama Wei Xiu. Kok bisa orangnya kenalan Anda? Sialan, kalau aku punya kenalan seperti itu, pasti enak. Bai Gao juga sudah menyelidiki. Wei Xiu ini penjual alat elektronik jelek, trafiknya gak besar. Latar belakangnya juga tidak kuat, terlihat mudah untuk diserang. Tapi wakil direktur Zeng wajahnya tidak bisa digertak, membuat Bai Gao bingung sedikit. Baru tadi platform menerima telepon dari wilayah Perang Kilin. Zeng Zi menahan kemarahan yang membara dalam hatinya. Mempertanyakan kenapa kami memblokir live stream itu. Sekarang bos besar sudah pergi ke biro penyiaran untuk minum teh. Sedang menghadapi panggilan rapat. Bai Gao pupil matanya bergetar. Uang tunai di tangannya jatuh berserakan. Akun yang diblokir di platform ada ribuan. Yang mengajukan banding juga ada ribuan. Tapi yang efektif tidak banyak. Tapi Wei Xiu berbeda. Langsung mengajukan banding ke militer, daya pengaruhnya sebesar itu. Bai Gao sangat takut dan cemas. Kenapa harus wilayah Perang Kilin? Kamu tanya aku malah ingin tanya kamu. Politik tahu informasinya tidak banyak. Tapi ada satu hal yang sangat jelas. Wei Xiu adalah papan besi. Tidak bisa ditendang. Kamu harus segera membuka blokir ruang siarannya. Pasangkan dua petugas super khusus 83.541 untuk ruang siarannya. Kalau nanti ada apa-apa di ruang siaran itu, langsung beritahu aku. Bai Gao ketakutan sampai tidak bisa bicara. Aku akan segera mengurusnya, tunggu sebentar. Zeng Zi tiba-tiba mengulurkan tangan. Kamu tadi bilang itu keluhan dari platform Zuomu kan? Bai Gao mengangguk dengan terkejut. Iya. Mereka bilang Wei Xiu memfitnah. Selain itu juga mau mengirim surat peringatan disiplin ke Wei Xiu. Segera cabut semua promosi Zuomu. Mereka seperti sengaja mencari masalah. Jangan tarik aku buat politik potong tangan demi bertahan hidup. Dewa-dewa berkelahi. Anak kecil yang menderita. Tidak peduli apapun sengketa antara Zuomu dan Wei Xiu. Zuomu benar-benar kena sial besar. Bab 12. Menyuruhmu minta maaf. Kenapa kamu malah jadi penggugat? Bai Gao si anjing kedua, dapat duit tapi tidak bekerja. Di dalam mobil pengasuh, Chen Zongyi memegang telepon dengan amarah tak berdaya. Bukankah dia masih siaran langsung? Manajer Humas Feng Chong melihat ponsel. Ternyata memang Wei Xiu. Popularitas siaran langsung melonjak drastis. Ada lebih dari 1.000 orang. Sudah seperti seorang streamer yang cukup sukses.
Feng Chong juga tidak mengerti. Seharusnya platform sudah menutup siaran setelah menerima uangnya. Feng Chong curiga bos memberi tawaran terlalu rendah. Lalu dia bertanya, "Bos, apa hadiah yang Anda berikan ke platform?" Chen Zhongyi langsung marah saat memikirkannya. 1 kantong penuh Maotai. Itu hampir saja. Feng Chong dengan wajah sok pintar. Bos bayi dengan level semacam itu mungkin tidak suka Maotai. Di dalam kantong ada 100.000 uang tunai. Chen Zhongyi mengepal gigi dengan marah. Seharusnya dengan 100.000 membuat mereka menutup siaran cukup banyak. Lagi pula itu hanya urusan gampang. Tapi sekarang Wei Xiu masih di siaran langsung. Dengan santainya menyapa keluarga semua. Semakin dia pikir semakin marah. Turunkan kaca mobil. Chen Zhongyi melihat bengkel servis Victory Home Appliances di seberang jalan. Tangan mengepal putih menunggu. Nanti akan dihitung dengannya. Sekarang yang paling penting adalah kebenaran anjing ini. Gue muak banget melihat orang tolol itu. 3 jam yang lalu, Chen Zhongyi secara pribadi naik kereta cepat dari ibu kota provinsi ke Lingyang, yaitu lokasi toko yang belum diperbaiki. Dia mempersiapkan surat kuasa pengacara. Siap dilemparkan langsung ke wajah Wei Xiu yang belum diperbaiki. Baru-baru ini ritme platform Zuomu sangat padat. Ruang siaran langsung Wei Xiu bahkan lebih khas lagi. Setiap kali dia membuka ruang siaran langsung, Zuomu harus mendapatkan 1000 sapaan 10.000 kali. Ada terlalu banyak netizen yang suka berpesta mulut. Tidak cukup untuk menghukum semuanya. Tapi hukuman terhadap Wei Xiu masih dalam proses, tetap di tangan dengan erat. Suka siaran langsung ya? Gue suruh lo makan tai di depan ruang siaran lo. Chen Zhongyi turun dari mobil. Melangkah seperti mengabaikan semua hubungan. Menuju ke dalam toko. Jangan ngomong ngawur. Gue cuma parkir 2 hari saja. Bukan masuk ke dalam. Wei Xiu melihat spekulasi di kolom komentar yang tidak masuk akal. Segera menyangkal rumor itu. Komentar itu cuma bercanda. Tidak tahu kenapa siaran langsung dihentikan. Untungnya Wei Xiu sudah memulai siaran lagi. Tentara yang tunawisma. Kembali punya sumber kebahagiaan. Komentar kolom sangat antusias. Wei Ge, kamu tidak ada di sini. Beberapa hari ini gue susah tidur dan makan. Sampai-sampai haid pun jadi tidak teratur. Setidaknya siaran langsung sudah punya 100.000 pengikut. Tidak ada yang lebih berdedikasi darimu. 2 permen lollipop gratisku ini hampir kadaluarsa. Apakah penyiar akan memakannya? Mengapa wajahnya tampak begitu segar? Lama berpisah seperti baru menikah. Melihat beberapa ide yang familiar beraksi tanpa editan. Sungguh menyenangkan. Yang penting hari ini popularitasnya juga sangat tinggi. Begitu mulai siaran langsung sudah ada sekitar 1000 orang. Dulu aku susah payah siaran setengah hari baru mengumpulkan 500 orang. Itu semua adalah keajaiban. Memang semakin giat semakin beruntung. Tidak diedit, mungkin karena usahanya dilihat oleh platform. Saat dia merasa senang di hatinya, tiba-tiba 2 sosok muncul di luar ruangan. Apakah ini tidak diedit? Seorang pria dengan setelan jas berjalan dengan sombong. Wei Xiu melihat kedatangan itu tidak baik. Lin Zeki tidak berkata-kata. Sudah meninggal.